Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 5 Desember 2021. Hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu kami memohon, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami maksud firman-Mu bagi kami. Selanjutnya kami mampu memberlakukannya di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, berfirmanlah ya Allah, kami mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, menjadi bagian bacaan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yesus mengutus 12 murid. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Berbahagialah kita yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Satu tema yang akan kita renungkan bersama hari ini. Fokus pada tujuan. Untontongi pempatuan. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang melakukan perjalanan namun tidak memiliki tujuan, maka ia tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tujuan sangatlah penting dalam sebuah perjalanan. Apalagi dalam perjalanan hidup. Memiliki tujuan dan fokus pada tujuan membuat kita tidak akan salah arah jika kita tetap bergerak menuju arah yang dituju. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas sehingga ia mengutus 12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu, Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan kuasa. Dan dengan tenaga dan kuasa dari Yesus itulah yang akan mereka gunakan sebagai perlengkapan itu untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup. Sehingga mereka diminta agar tidak lagi memusingkan bekal makanan, uang, pakaian, atau bahkan respon orang. Semuanya ini memang penting dan dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Ia merancangkannya untuk perwujudan kerajaan Allah. Tugas kita adalah peka mendengar suaranya agar perjalanan hidup kita selalu berada dalam kendalinya. Lewat berbagai profesi, kita harus tetap fokus pada tujuan Injil Kerajaan Allah. Tugas inilah yang harus dilakukan baik melalui perbuatan hidup kita. Untuk itu, tetaplah bertekun sebagai umat Tuhan dan tekunlah berdoa seturut kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, di saat ini, syukur kami kepadamu pemilik kehidupan kami. Untuk semua hal yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami ada di dunia ini, Tuhan memiliki tujuan khusus bagi kami. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, mampukan kami untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan maksud Tuhan dalam sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami terus fokus sampai pada tujuan yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa kami ya Allah untuk seluruh kehidupan kami. Di hari ini kami serahkan semua aktivitas kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya edisi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.